Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang chat di 081 665 8779 ya. Oke, pertanyaan yang pertama ini dari Sucipto Wasim. Nama saya Sucipto Wasim, Perumlo Jajar Indah nomor E21 Sindoarjo Ngaglik Sleman DIY. Mau bertanya kepada Pak Suwandi, di mana lokasi usaha ikan gabus yang Bapak kelola? Saya ingin berkonsultasi ya. Saya berada di Jalan Kiai Ronggo, nomor 99, Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo ya. Silakan kalau Bapak mau datang sini tiap hari Minggu jam 8 sampai jam 4 sore. Yang kedua, saya sudah tersedia kolam beton yang baru saja selesai saya bangun. Ukurannya 4x5 yang semula saya akan isi gurami berapa. Tetapi tidak sengaja saya buka YouTube, kebetulan Bapak menerangkan memelihara ikan gabus. Terus terang saya tertarik ingin praktek. Apa tanggapan, atas tanggapan Bapak saya ucapkan terima kasih ya. Kepada Pak Sucipto Wasim yang ada di Perumlo Jajar, ya jikalau Bapak kolamnya ukuran 4x5, yang jelas dari sini kami menyarankan tebar maksimal 200 ekor per meter kubik ya. Silahkan nanti bisa dihitung ukuran kolamnya berapa. Berikutnya pertanyaan dari Pak Winarso yang ada di Kudus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Suwandi. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam berusaha. Saya Mas Winarso dari Kudus. Tanya Pak, kalau ambil indukan yang berumur 1 tahun dari perusahaan Bapak, itu harga per pasang berapa? Dan apakah itu nanti bergaransi jika belum ada 3 bulan ada yang mati? Padahal sudah ikut instruksi video dan dari awal ya. Katanya garansi sampai berapa bulan ya Pak? Kalau mau ambil bibit yang sudah makan pelet, minim berapa ekor? Apakah nanti jika saya beli indukan dari dan bibit dari Pak Suwandi, apakah nanti pas panen bisa diterima di situ apa tidak? Karena mengingat saya tidak ikut bermitra di perusahaan Bapak. Mohon penjelasannya Pak, biar saya bisa maju untuk keluarga dalam kondisi yang sekarang ini karena COVID-19. Makasih dan selamat berkarya. Kalau untuk induk itu bervariasi Pak. Kalau untuk induk umur 1 tahun ya 1 juta Pak itu harganya. Nah, yang namanya garansi di sini begini Pak, yang saya maksudkan, teman-teman yang membeli induk dari sini itu garansinya adalah selama ikan itu berada di kolam, rentan waktu 1 bulan, garansi itu 1 bulan. 1 bulan induk itu ada di kolam, kemudian tiba-tiba mati, saya ganti dengan yang baru. Ya selepas itu tidak ada garansi lagi. Nah kalau sebelum 1 bulan kok ikannya lompat keluar, kemudian kering atau mati terkena pasir ataupun tanah, itu kita tidak memberikan garansi karena itu kesalahan dari Bapak, tidak mengamankan ikan dalam dengan penutup jaring atau jaringnya lepas. Kemudian garansi bertelur ya, garansi bertelur itu pada saat 1 bulan maksimal Bapak itu membeli induk ikan gabus di sini, kemudian kok belum bertelur, nanti kita ganti ya. Nah untuk proses penggantian ini kita memberikan keluasan kepada pemilik ikan gabus sampai 2 kali ya, sampai usia 2 bulan. Kalau 2 bulan itu nanti belum bertelur, kita ganti. Nah setelah itu yang penting ikuti prosedur dan tata cara pembibitan, pasti akan cepat nanti proses bertelurnya. Biasanya itu aja. Jadi ada garansi 1 bulan saat Bapak mulai membeli induk ikan gabus ya. Garansi mati maupun garansi belum bertelur. Berikutnya Pak, pertanyaan dari Bapak Hengki ya. Bapak Hengki yang ada di Kudus ya. Salam sukses Pak Suwandi ya. Sampai hari ini saya masih tetap panteng terus channel Dunia Ikan Gabus. Yang ingin saya tanyakan, untuk program kemitraan ini apakah masih bisa dibuka sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau ada batasan waktunya Pak? Karena saya hanya sekilas saja melihat video YouTube Bapak tentang kemitraan pembenihan dan kemitraan pembesaran. Mohon dijelaskan bagaimana kemitraan ini bisa berjalan sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan harapan saya sebagai peternak pembudidaya. Terima kasih Pak Suwandi.
Jadi kalau untuk yang kemitraan, ya kemitraan itu hasil dari pembenihan ini itu kan kita beli kembali sesuai dengan standar dan ukuran yang sudah kita tentukan. Nah, untuk program kemitraan ini sendiri lebih memudahkan bagi teman-teman yang mau bergabung ke program kemitraan ini untuk bisa menjual hasil panennya dengan pasti. Jadi kalau misalkan tidak ikut kemitraan kan hasil panen kita itu tidak bisa kita jual dengan mudah kepada siapapun ya. Tapi kalau Bapak menjadi produsen kemudian Bapak punya pengepul ya, yang dalam situ terikat dalam sebuah kontrak kemitraan, Bapak kan tidak perlu memikirkan nanti saya panen benih mau jual kemana, saya panen banyak mau dijual kemana. Berapapun di situ Bapak memproduksi dengan sesuai standar, semuanya pasti akan kita beli ya. Itu Pak ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Darjo ya, Bapak Darjo yang ada di Wonosari, Gunung Kidul. Salam sukses Pak Suwandi, saya selalu nonton channel Dunia Ikan Gabus dan sampai hari ini saya terinspirasi mau membudidayakan ikan gabus. Apakah di daerah pegunungan seperti tempat saya di daerah Wonosari itu mungkin untuk budidaya ikan gabus Pak? Terima kasih atas jawabannya. Ya Pak, untuk daerah itu sebenarnya nggak ada masalah Pak. Di Wonosari, di tempat yang tinggi, di pegunungan pun budidaya bisa dilakukan. Yang penting di situ adalah sumber air, ya berupa air sumur itu ada. Ya, untuk proses penggantian juga ada sumurnya juga untuk proses pembuangan air itu diganti dengan yang baru juga ada sumber mata airnya. Ya, kalau memang di daerah pegunungan sumber mata airnya itu cukup, otomatis kita bisa melakukan budidaya. Tapi kalau kurang ya kita akan kesulitan dalam proses pergantian maupun ngisi air kolam yang baik. Oke teman-teman, tetap pantau terus ya. Di sini kita akan memberikan informasi seputar masalah budidaya ikan gabus. Salam sukses semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.